I don't wanna go to school tomorrow. I can study thinking about you. And you know I always do. Hello guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel aku, Ayuning Jinenda Putri tentunya. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang yang namanya teori sastra. Kali ini nih, kita akan membahas yang namanya struktural genetik. Kak, struktural genetik itu apa sih? Struktural genetika adalah metode penelitian karya sastra yang populer digunakan untuk menganalisis karya sastra, baik itu novel, puisi, ataupun cerpen. Struktural genetika ini termasuk dalam cabang sosiologi sastra yang memadukan antara struktur teks, konteks sosial, dan pandangan pengarang terhadap karya sastra tersebut. Nah, kali ini kita akan menerapkan metode penelitian struktural genetika terhadap sebuah novel terkenal, yaitu adalah novel Ronggeng Dukuh Paruk karya Bapak Ahmad Tohari. Sebelum kita menganalisis novelnya, kita harus kenal dulu nih sama yang namanya penulis atau pengarangnya, yaitu Bapak Ahmad Tohari. Jadi kita akan mengulas sedikit tentang biografi beliau ya. Nah, sebelum kita mengulas, jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke? Langsung aja. Penulis dari novel Ronggeng Dukuh Paruk bernama Ahmad Tohari. Ahmad Tohari lahir di Desa Tinggarjaya, Jatilawang, Banyumas, Jawa Tengah. Beliau lahir pada tanggal 13 Juni tahun 1948. Ayahnya diketahui adalah seorang kiai yang memimpin sebuah pondok pesantren dan juga seorang pegawai KUA. Sementara ibunya adalah seorang pedagang kain. Ahmad Tohari memiliki istri yang bernama Syamsiah dan memiliki 5 orang anak. Sekarang kita akan mengulas tentang pendidikan Ahmad Tohari. Ahmad Tohari awalnya bersekolah di Sekolah Rakyat Tinggarjaya II pada tahun 1954 sampai 1960. Lalu ia melanjutkan ke SMP Negeri Purwokerto pada tahun 1960 sampai 1963. Lalu ia melanjutkan ke SMA Negeri 2 Purwokerto pada tahun 1963 sampai 1966. Lalu dia melanjutkannya ke tingkat universitas. Ia masuk ke Fakultas Kedokteran Universitas Ibnu Khaldun, Jakarta pada tahun 1967 sampai 1969. Tapi pendidikan itu tidak diselesaikannya. Lalu ia berganti fakultas ke Fakultas Ekonomi Universitas Jenderal Sudirman, dan itu pun juga tidak diselesaikannya. Ahmad Tohari dikenal sebagai seorang sastrawan, tetapi sebelum itu dia sudah banyak menjajaki pekerjaan yang lain seperti wartawan, redaktur harian Merdeka, redaktur majalah Keluarga, redaktur majalah Amanah, penulis lepas untuk harian Suara Merdeka, Republika, Kompas, Jawa Pos, dan juga Tempo. Nah, karya-karya Ahmad Tohari salah satunya adalah novel Ronggeng Dukuh Paruk. Selain novel Ronggeng Dukuh Paruk, ada lagi nih beberapa karya-karya novel dari Ahmad Tohari, yaitu Di Kaki Bukit Cibalak pada tahun 1979, novel Kubah pada tahun 1980, novel Lintang Kemukus Dini Hari pada tahun 1984, novel Jantera Biang Lala pada tahun 1985, Berkisar Merah pada tahun 1990, novel Belantik pada tahun 1993, Lingkar Tanah Lingkar Air pada tahun 1991, dan Orang-orang Proyek pada tahun 2002. Wah, ternyata novel karya Ahmad Tohari itu banyak ya. Belum lagi tuh ada cerpen sama esainya. Nah, itu dia profil dari Ahmad Tohari. Sekarang kita akan membahas tentang struktural genetika dari novel Ronggeng Dukuh Paruk. Pasti di antara kalian semua nih masih ada yang bertanya-tanya, novel Ronggeng Dukuh Paruk itu bercerita tentang apa sih? Makanya sekarang aku akan mengulas sedikit tentang cerita dari novel Ronggeng Dukuh Paruk. Langsung aja. Di sebuah desa terpencil yang bernama Dukuh Paruk, hiduplah seorang gadis yang bernama Serintil. Di Dukuh Paruk sendiri memiliki tradisi yang dipercaya oleh warga setempat, yaitu adalah tradisi ronggeng. Kisah bermula
Awalnya karena Serintil sering mencoba-coba menari ronggeng dengan diiringi musik-musik tradisional. Lalu, sang kakek pun melihatnya. Kakek pun menganggap bahwa Serintil telah kerasukan indang ronggeng. Lalu, kakek Serintil pun melaporkan itu pada tetua adat. Lalu, jadilah Serintil dinobatkan menjadi seorang ronggeng. Untuk menjadi seorang ronggeng, Serintil harus melewati tradisi yang bernama buka kelambu. Buka kelambu sendiri adalah tradisi di mana para laki-laki mempertaruhkan hartanya untuk mendapatkan keperawanan Serintil. Rasus yang tidak lain adalah teman dari Serintil tidak menyukai hal itu. Rasus yang pada dasarnya mencintai Serintil, ia pun kecewa dan memilih untuk meninggalkan Dukuh Paruk dan mencari kehidupan baru untuk melupakan Serintil. Mendengar kabar bahwa Rasus meninggalkan Dukuh Paruk, Serintil pun kecewa dan bersedih. Untuk beberapa kesempatan, dia tak ingin dipanggil untuk meronggeng, dan dia menolak ajakan untuk meronggeng. Karena Serintil merasa, karena dirinya menjadi seorang ronggeng, maka itulah Rasus sendiri menjauh dari dirinya. Tapi, penolakan itu akhirnya luluh. Serintil memikirkan peronggeng lain, di mana mata pencaharian mereka adalah melalui ronggeng. Akhirnya, Serintil pun menerima tawaran meronggeng lagi. Cerita dalam novel Ronggeng Dukuh Paruk ini dominan menceritakan kehidupan perjalanan Serintil menjadi seorang ronggeng. Kisruh politik pada tahun 1965 menjadi puncak dari trilogi novel Ronggeng Dukuh Paruk ini. Pada saat itu, Serintil dan tim ronggengnya dianggap komunis karena sering berpentas di acara Partai Komunis Indonesia. Akhirnya, Serintil dan tim ronggengnya ditangkap karena dianggap sebagai komunis. Padahal, Serintil dan tim ronggengnya tidak tahu menahu duduk permasalahan yang sebenarnya. Yang mereka tahu, mereka hanya dipanggil untuk menari ronggeng. Akhirnya, Serintil dan tim ronggengnya pun dijadikan tahanan politik. Akhirnya, Serintil pun dibebaskan dari tahanan karena dia memang tidak bersalah. Tapi, akibat dari hal itu, Serintil menjadi tertekan. Ditambah lagi, ia ditipu oleh pria yang bernama Bajus. Maka dari itu, kejiwaan Serintil pun terganggu dan ia menjadi gila. Rasus, yang ternyata sudah menjadi tentara dan pulang tugas dari Kalimantan pun pulang ke Dukuh Paruk dan terkejut melihat Serintil sudah menjadi gila. Lalu Rasus menjadi kasihan dan membawa Serintil ke rumah sakit jiwa. Begitulah sedikit ulasan sinopsis dari novel Ronggeng Dukuh Paruk. Nah, sekarang kita akan masuk ke struktural genetika dari novel Ronggeng Dukuh Paruk. Kenapa sih Ahmad Tohari terinspirasi untuk membuat novel Ronggeng Dukuh Paruk? Langsung aja. Ahmad Tohari adalah seorang sastrawan yang masyhur di Indonesia. Karyanya trilogi Ronggeng Dukuh Paruk yang ditulis pada tahun 1981 masuk ke jajaran karya sastra yang berpengaruh di Indonesia. Novel ini telah disatukan dan diterbitkan dalam beberapa bahasa, yaitu bahasa Inggris, Jepang, Belanda, Cina. Salah satu alasan mengapa Ahmad Tohari merilis novel Ronggeng Dukuh Paruk ini adalah ketika ia menceritakan masa mudanya, di mana ia harus melihat guru sekolah dasarnya dieksekusi mati di lapangan oleh para tentara karena disinyalir menjadi anggota simpatisan PKI. Pada tahun 1965, di desa Pekuncen Jatilawang, itulah yang menginspirasi nama Dukuh Paruk. Ahmad Tohari sendiri adalah saksi mata di mana ia melihat warga desa yang diduga sebagai anggota Partai Komunis dihukum dan dieksekusi mati. Padahal menurut ia, mereka belum tentu bersalah karena mereka hanyalah masyarakat yang biasa yang diduga menjadi aliran Partai Komunis. Ahmad Tohari tidak sampai hati melihat warga kampung yang tidak bersalah tapi harus menerima resikonya. Ia pernah mengatakan, "Saya NU, sangat NU. PKI dibubarkan, saya setuju. Tokohnya dihukum, saya setuju. Tapi warga kampung yang dibunuh, saya tidak setuju." Setelah karya trilogi Ronggeng Dukuh Paruk ini terbit pada tahun 1982, Ahmad Tohari dianggap kekili-kilian oleh pemerintah Orde Baru. Ia pun diinterogasi selama berminggu-minggu.
Akhirnya Ahmad Tohari pun menghubungi sahabatnya Gus Dur. Akhirnya ia pun terbebas dari intimidasi dan jerat hukum. Nah, itulah mengapa alasan ditulisnya trilogi Longgeng Dukuh Parut. Ternyata kisah di balik novel tersebut sangatlah menginspirasi dan mendalam sekali, karena diambil dari kisah nyata seorang penulis. Jadi guys, sekian dulu video aku kali ini. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat untuk kalian semua, dan semoga konten-konten aku ke depannya bisa lebih seru lagi ya. Nah, jangan lupa nih, like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye.